pelatihan, selamat datang kembali di latihan kedua Modeling dan Simulation for Resilient City. Di sini sebelum saya memulai, saya ingin berterima kasih dulu kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk terselenggaranya pelatihan ini, antara lain ada IDN Livable Cities, Institut Teknologi Bandung, Radboud University Nijmegen, kemudian ada BPBD Jawa Barat, NL Alumni Network, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada siang ini sudah hadir para instruktur kita, ada 3 orang, diantaranya ada Ibu Wiwi Cio dari IDN Livable Cities dan juga sekaligus mewakili pemerintah Kota Rotterdam. Kemudian ada Pak Wit Wiwoho Winaktu dari Center for Water Resources Development, Institut Teknologi Bandung, dan juga ada Pak Ari Samsura, Radboud University Nijmegen. Nah, ini sudah masuk ke hari kedua. Hari pertama kemarin kita sudah mendengarkan kuliah 1 dan 2 dari Ibu Wiwi dan Pak Wit, dan pada siang ini kita akan mendengarkan khusus tentang teknik modeling dalam rangka perencanaan kebencanaan. Nah, di sini ada Pak Ari Samsura dan juga Pak Wit yang akan mengisi modul 2 pada siang ini. Nah, sekedar informasi saja, sudah saya tulis juga pada chat room bahwa untuk pelatihan di hari pertama dan kedua ini kita sudah memberikan fasilitas e-learning platform di mana teman-teman bisa mengakses seluruh materi yang ada di dalam e-learning platform ini, termasuk di dalamnya adalah software yang perlu di-download, juga materi-materi untuk praktek nanti pada kuliah 2 yang akan disampaikan oleh Pak Wit. Nah, di learning platform ini apabila Bapak Ibu klik di tab di atas yang jurusannya classwork, itu nanti kalau di scroll ke bawah ini ada 2 bagian, namanya ada link unduh software. Bapak Ibu bisa mengklik ini untuk mengunduh softwarenya sesuai dengan operating system komputer Bapak Ibu. Jadi ini bisa untuk 3 operating system, mulai dari Windows, Mac, dan juga Linux. Sedangkan untuk materi praktek yang akan disampaikan oleh Pak Wit, jadi kita akan di kuliah 2 akan sama-sama mencoba teknik modelingnya. Itu bisa juga diunduh, di bawahnya ada materi praktek atau latihan, materi hari kedua, ada tentang resiliensi dan juga desa tangguh. Semua bisa langsung di-download dulu, jadi sambil memulai bisa sambil mendownload. Dan untuk jadwal hari ini, setelah pembukaan dari saya selaku panitia, itu akan saya oper langsung kepada Pak Ari Samsura yang akan membahas mengenai pengantar modeling untuk perencanaan ruang dan manajemen bencana. Kemudian setelah itu akan ada sesi tanya-jawab singkat saja selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Wit yang akan membawakan kuliah kedua yang sifatnya lebih kepada praktek dan juga teknis modeling dan simulasi. Kemudian akan ada sesi diskusi dan tanya-jawab, dan kemudian kita akan selesai kurang lebih sekitar jam 4 sore. Mungkin sekedar pengingat saja yang sudah kita bahas pada hari 1 kemarin, hari Sabtu, yaitu kuliah dari Ibu Wiwi Cio, di mana Ibu Wiwi memaparkan berbagai pembelajaran dan praktik-praktik baik dari berbagai kota, baik itu ada yang di Belanda maupun di Asia, antara lain Rotterdam, Delft, West Holland. Kemudian dari Asia ada Semarang, Singapura, dan Bangkok, di mana kota-kota ini mencoba untuk membangun ketahanan kotanya melalui proyek-proyek pembangunan yang ada di perkotaan yang mungkin skalanya kecil, namun bisa memberikan ketahanan kota di berbagai aspek, atau kalau istilah dalam arsitekturnya urban acupuncture. Dan kemudian bahwa perlu diketahui dalam bangun ketangguhan kota itu tidak hanya aspek infrastruktur saja yang perlu diperhatikan, tapi juga ada aspek mengenai governance atau kepemimpinan dan kebijakan, kemudian lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang kedua, kemarin juga Pak Wit sudah sampaikan sebenarnya apa sih pentingnya modeling dan simulasi dalam bangun ketahanan kota. Nah, modeling dan simulasi ini bisa menjadi sebuah alat alternatif untuk membantu para pembuat kebijakan melakukan prediksi kerentanan risiko bencana pada suatu wilayah secara dinamis. Jadi kapan kira-kira eskalasi resiko akan terjadi pada suatu wilayah. Kemarin Pak Wis sudah mencontohkan mengenai bencana longsor
di sebuah wilayah di Jawa Barat. Kemudian juga kerentanan resiko dapat juga berkaitan erat dengan berbagai aspek perkotaan lainnya, seperti ada kemiskinan, tata guna lahan, permukiman, dan lain sebagainya. Jadi perubahan pada satu aspek ini saja bisa mempengaruhi tingkat resiko bencana. Mungkin sedikit dari saya akan memperkenalkan para instruktur pertama kita pada hari ini, yaitu Pak Ari Samsura dari Radboud University Nijmegen. Nah, Pak Ari Samsura ini merupakan ahli perencanaan kota dengan latar belakang perencanaan tata ruang dan engineering policy analysis. Beliau tertarik mengenai bagaimana proses pengambilan kebijakan para pemangku kepentingan di kota menjadi lebih efektif dan efisien, terutama dalam rangka meningkatkan kelayak hunian kota mereka. Selain itu, beliau juga tertarik pada topik-topik yang lain seperti aksi mitigasi adaptasi perubahan iklim di wilayah perkotaan, manajemen pembangunan kota yang berkelanjutan, serta perencanaan kota yang kolaboratif serta partisipatif. Baik, tidak perlu berlama lagi, saya akan berikan waktu, tempat, dan juga screen share untuk Pak Ari Samsura. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Yulia. Ini saya langsung screen share saja ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Livable City tentunya, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada sesi kedua ini. Iya, sudah bisa dilihatkah? Sudah, Pak. Ya. Nah, seperti dilihat judul presentasi saya hari ini, pengantar permodelan untuk perencanaan ruang dan manajemen bencana. Jadi sebenarnya kemarin Pak Wid juga sudah menyampaikan sedikit ya, bahkan dengan contoh-contoh permodelan yang akan dilakukan hari ini, dan nanti akan setelah presentasi saya akan lebih banyak lagi nanti Pak Wid akan menyampaikan bagaimana cara yang melakukan permodelan, salah satu permodelan, karena permodelan itu banyak sekali tentunya. Dan latar belakang saya seperti sudah disampaikan oleh Mbak Yulia, sebenarnya adalah perencanaan ruang ya, perencanaan kota dan wilayah. Atau dalam bahasa Indonesia dulu planologi, kemudian diganti dengan PWK sekarang itu namanya. Nah, kalau di sini spatial planning istilahnya. Nah, dan manajemen bencana itu dan manajemen bencana sebenarnya bukan bidang saya, tapi beberapa penelitian saya terkait dengan topik resilience juga sebenarnya. Nah, di sini saya akan mengantarkan bagaimana permodelan sebenarnya digunakan, terutama di perencanaan ruang, dan sebenarnya juga bisa digunakan untuk manajemen bencana seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wid, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut melalui pelatihan oleh Pak Wid. Sebelum saya membahas tentang permodelan tersebut, karena judul pengantar untuk perencanaan ruang dan manajemen bencana, saya akan mulai dulu dari sekedar mengingatkan gitu ya, mungkin sekedar refreshing apa itu manajemen kebencanaan. Meskipun saya paham sekali sebagian besar teman-teman di sini pasti sudah mengetahui, sudah paham benar apa itu manajemen kebencanaan, karena memang bekerja di institusi atau di agensi yang mengurus tentang manajemen kebencanaan di Indonesia. Jadi manajemen kebencanaan itu kan sebenarnya adalah proses pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya ya sebenarnya, dan juga tanggung jawab, ini yang penting gitu loh. Jadi ada berbagai macam pihak, ada berbagai macam orang yang bisa dikerahkan, katakanlah seperti itu, untuk membantu bagaimana kita tuh bisa menghadapi bencana. Tidak hanya sebelum bencana, tapi juga pada saat bencana terjadi dan setelah bencana terjadi. Jadi bagaimana orang-orang berbeda, pihak-pihak yang berbeda itu bisa kita organisasikan, bisa dikelola sedemikian rupa sehingga tahu apa yang dilakukan, bagaimana melakukan pada tadi itu sebelum terjadi bencana, atau kita sebut sebagai kesiapsiagaan atau preparedness, dan pada saat terjadi bencana bagaimana menanggapi bencana tersebut, dan juga pada saat setelah terjadi bencana bagaimana bisa dipulihkan kembali situasinya, sehingga dengan demikian resiko dari dampak bencana tersebut dapat terkurangi. Itu sebenarnya dari manajemen bencana ya. Dan ini saya pikir juga sudah sangat umum bagi teman-teman yang berada dalam lingkup kegiatan manajemen kebencanaan. Ada siklus sebenarnya manajemen kebencanaan tersebut gitu ya. Meskipun ada bermacam-macam versi terhadap siklus ini, tapi secara umum ya seperti saya sampaikan tadi, ada 3 siklus sebelum terjadi,
pada saat terjadi dan setelah terjadi, sehingga tipe manajemennya pun sebenarnya agak sedikit berubah, agak sedikit berbeda untuk untuk setiap tahap tersebut ya. Sebelum terjadi bencana itu yang bisa kita sebut sebagai disaster risk management. Bagaimana kita bisa memanage resiko dari bencana yang belum terjadi itu sekecil mungkin gitu ya. Dan pada saat terjadi bencana itu biasa disebut sebagai krisis manajemen, dan pada saat setelah bencana biasa disebut sebagai post krisis manajemen gitu loh. Ini yang tadi saya sebut sebagai kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan. Nah, ini saya tidak akan panjang di sini. Saya pikir karena sudah cukup jelas, terutama buat teman-teman dari BPPD ya. Nah, sekarang terkait dengan perencanaan ruang, apa itu sebenarnya perencanaan ruang, gitu, atau perencanaan tata ruang, atau spatial planning dalam bahasa yang sekarang yang sering digunakan juga di mana-mana. Sebenarnya perencanaan tata ruang itu adalah proses untuk menentukan kondisi atau situasi yang diinginkan terhadap satu ruang di masa depan. Nah, yang dimaksud dengan ruang di sini sebenarnya bukan hanya lahan ya sebenarnya, tapi juga daratan, tidak hanya surface permukaan daratan, tapi juga sekarang itu juga di bawah daratan itu juga termasuk ruang, ruang air dan juga ruang udara gitu. Ini semua adalah bagian dari ruang yang sebenarnya perlu untuk dikelola, ditata sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodasi berbagai macam kegiatan sekarang maupun yang di masa datang gitu ya. Jadi isi dari tata ruang itu sebenarnya adalah arahan dan strategi bagaimana ruang itu akan digunakan. Nah, dan sehingga bisa mengakomodasi berbagai macam kegiatan manusia ataupun segala macam aktivitas lainnya yang ada di atas ruang tersebut atau di dalam ruang tersebut. Itu sebenarnya fungsi dari perencanaan tata ruang. Nah, di Indonesia itu berdasar tata ruang itu kan mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu itu diatur melalui Undang-Undang tahun 26 tahun 2007. Di situ dijelaskan sekali sebagai apa sebenarnya lingkup perencanaan tata ruang di Indonesia. Sebenarnya itu ada 3 lingkup perencanaan tata ruang di Indonesia. Yang pertama itu perencanaan tata ruang sendiri, yang isinya itu adalah menentukan struktur dan pola ruang. Struktur ruang itu yang dimaksud dengan struktur ruang adalah bagaimana segala macam sarana dan prasarana juga jaringan itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga hierarkinya itu jelas. Ya, mana yang pelayanan utama, mana pelayanan pendukung dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan struktur ruang. Ini yang ingin dilakukan, strategi dan arahan yang ingin dilakukan dalam perencanaan ruang itu adalah untuk menyusun itu, gitu. Sehingga pada akhirnya ruang itu dapat digunakan dengan baik. Selain itu juga ada pola ruang. Pola ruang ini biasanya diterjemahkan dalam bentuk tata guna lahan, gitu ya. Dan juga kalau di air sebenarnya ada sekarang istilahnya marine spatial planning, bagaimana ruang air itu yang jelas itu bagaimana ruang itu bisa digunakan. Jadi bagian ruang mana digunakan untuk apa, katakanlah seperti itu. Yang paling jelas itu tentu saja di daratan ya, tata guna lahan itu. Jadi ruang mana, lokasi mana, daerah mana untuk perumahan, daerah mana yang bisa digunakan untuk daerah perindustrian, daerah mana yang digunakan untuk daerah lindung yang tidak boleh dibangun apapun, tapi direservasi, bisa seperti itu. Nah, ini yang ada dalam perencanaan tata ruang. Ini merupakan lingkup dari kegiatan perencanaan tata ruang ya. Nah, selanjutnya lingkup dari tata ruang itu sendiri adalah pemanfaatan ruang. Ya. Jadi setelah kita tahu bahwa setelah kita buat bagaimana pola ruangnya, bagaimana struktur ruangnya, maka ini kan perlu diwujudkan. Maka untuk mewujudkan itu perlu ada program, termasuk juga pembiayaan. Ketika pemerintah setempat ingin membuat bahwa daerah di sini itu perlu untuk daerah komersil atau daerah di sini itu perlu untuk daerah sosial budaya misalnya seperti itu, maka pemerintah akan membuat program ya bagaimana agar di daerah tersebut bisa terbentuk pusat-pusat sosial budaya, atau bagaimana di daerah tersebut, di lokasi tersebut bisa terbentuk pusat-pusat komersil seperti itu gitu, atau jaringan misalnya, bahwa perlu karena jaringan prasarana juga termasuk dalam struktur ruang seperti saya sebutkan tadi ya. Dan bagaimana agar jaringan tersebut bisa terbentuk, maka dibentuklah program atau pembiayaan. Ya, bagaimana bisa membiayainya gitu ya. Ini yang bagian dari pemanfaatan ruang. Nah, terakhir adalah pengendalian ruang. Bagaimana struktur dan pola ruang tersebut dan program-program yang sudah disusun untuk mewujudkan itu benar-benar bisa terwujud.
Nah, ini biasanya dilakukan dengan membuat peraturan zonasi, sebenarnya peraturan yang lebih detail lagi, yang bisa digunakan oleh pemerintah. Sebenarnya kalau di Indonesia itu sebenarnya ada dua ya, pola dari pengendalian ruang gitu. Ada pola pengendalian pasif, ada pengendalian aktif sebenarnya. Dan berdasarkan undang-undang, meskipun tidak undang-undang di Indonesia, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tapi sebenarnya pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia itu bersifat pasif sebenarnya. Apa maksudnya pasif? Artinya pemerintah itu sebenarnya, terutama untuk pola ruang ya, kebanyakan itu menunggu ya bagaimana ruang itu dimanfaatkan oleh masyarakat, dan apabila itu tidak sesuai dengan struktur dan pola ruang, maka akan tidak diizinkan, seperti itu gitu. Nah, senjata, katakan itu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan suatu pembangunan, di mana itu sesuai atau tidak sesuai dengan struktur dan pola ruang, itu yang dipakainya adalah peraturan zonasi itu, gitu. Peraturan perizinan. Gitu. Tapi kadang-kadang juga ada insentif dan disinsentif. Ya, jadi diberikan insentif supaya membangun sesuatu sesuai pola ruang, atau memberikan disinsentif agar masyarakat ataupun pihak manapun itu merasa tidak termotivasi, katakanlah seperti itu, untuk membangun sesuatu yang tidak sesuai dengan struktur dan pola ruang. Nah, jadi ada tiga hal ini sebenarnya lingkup dari kegiatan perencanaan tata ruang ya. Dan sebenarnya cukup umum di mana-mana juga seperti ini. Tapi ini dijelaskan lebih detail lagi sebenarnya melalui undang-undang, ditetapkan lagi di Undang-Undang tahun 26 tahun 2007 untuk konteks Indonesia. Seperti itu. Nah, sebenarnya terkait dengan manajemen bencana, di mana sebenarnya apa fungsi penataan ruang dalam manajemen bencana sebenarnya? Nah, karena penataan ruang seperti saya sampaikan di awal tadi sebenarnya adalah strategi untuk menentukan bagaimana ruang bisa digunakan di masa depan ya. Sebenarnya bentuk perencanaan tata ruang itu semua mengantisipasi kegiatan yang ada di masa depan gitu ya. Ya seperti saya sampaikan tadi, sehingga segala kegiatan tersebut bisa terakomodasi dengan baik secara berkelanjutan, katakanlah seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu terkait dengan manajemen bencana, perencanaan tata ruang itu sebagian besar tuh berkutat, katakanlah seperti itu, di bidang mitigation dan preparation. Nah, karena bencana itu adalah sesuatu juga yang bisa kita lihat bisa menginterupsi kegiatan di masa depan. Kan seperti itu gitu loh. Nah, makanya perencanaan ruang itu harusnya bisa juga di awal di aktivitas mitigasi dan dia juga bisa memasukkan unsur-unsur mitigasi dan preparedness terhadap kebencanaan ya, sehingga pada akhirnya bisa mengurangi resiko dari dampak bencana gitu. Nah, itu fungsi dari penataan ruang. Dan bagi teman-teman yang berada yang bekerja di bidang manajemen bencana pasti sudah paham sekali bahwa untuk mengurangi resiko bencana itu ya, rumusnya itu sederhana sekali sebenarnya. Seperti ini gitu ya. Ini yang sudah ditetapkan di mana-mana gitu. Termasuk sebenarnya juga oleh PBB gitu ya, lewat United Nations Disaster Relief Organization-nya gitu loh. Nah, bahwa untuk mengurangi risiko bencana itu bagaimana adalah ya ini hazard atau potensi sumber bencana dikali vulnerabilitas ya, atau kerentanan dibagi dengan kapasitas masyarakat. Nah, meskipun yang hazard ini biasanya dianggap ada juga yang menganggap sebagai konstanta karena kita tuh tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini fungsinya kan sangat jelas gitu ya, bagaimana mengurangi risiko bencana, maka yang atas itu atau biasanya dalam bahasa SD kita dulu itu disebut sebagai pembilang, katakanlah seperti itu ya. Pembilang itu dibuat sekecil mungkin ya, dan yang di bawah itu penyebutnya itu dibuat sebesar mungkin gitu. Nah, tapi seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa mungkin menganggap bahwa hazard itu sesuatu yang given gitu. Maka bisa juga disebut sebagai konstanta. Sehingga yang perlu kita perbesar itu adalah perkecil itu adalah vulnerabilitas masyarakat, dan yang diperbesar itu adalah kapasitas, sehingga dengan demikian resiko akan dapat terkecilkan sedemikian rupa gitu ya. Nah, dan fungsi perencanaan tata ruang itu adalah karena untuk mengurangi resiko sekecil mungkin, maka rencana tata ruang itu juga diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengurangan vulnerabilitas masyarakat dan peningkatan dari kapasitas masyarakat, dan juga mengetahui hazard apa sebenarnya akan terjadi, seperti itu gitu ya, yang pada akhirnya akan mengurangi vulnerabilitas dari masyarakat tersebut gitu. Nah,
Saya lanjut sedikit di sini. Jadi di sini ada berbagai macam ya yang bisa dilakukan oleh perencanaan penataan ruang ya dalam manajemen bencana. Ya misalnya kita tahu bahwa setelah dilakukan misalnya berbagai macam analisis resiko bencana atau peta kerawanan bencana, dan idealnya seharusnya fungsi penataan ruang adalah mengintegrasikan analisis ini ya, mengintegrasikan peta kerawanan bencana dan analisis resiko bencana tersebut dalam penentuan struktur dan pola ruang. Jadi dalam tahap perencanaan itu sudah diikut sertakan sebenarnya analisis resiko bencana. Di sini salah satu peran dari penataan ruang dalam manajemen bencana, ya. Dan kemudian menetapkan kawasan rawan bencana gitu. Tadi kan dalam salah satu fungsi penataan ruang itu adalah lingkup kegiatan penataan ruang adalah menetapkan tata guna lahan ya seperti itu ya, menetapkan struktur pola ruang. Dan dalam pola ruang tersebut sudah cukup jelas kawasan mana yang cukup rawan bencana. Jadi itu tidak cuma sekedar ini adalah untuk perumahan, ini adalah untuk komersial, ini adalah untuk industri, tapi juga bisa sebaiknya gitu ya, idealnya juga bisa ditunjukkan bagaimana kerawanan bencana dari lokasi-lokasi tersebut. Gitu. Nah ini sebaiknya yang bisa juga dilakukan oleh penataan ruang dalam manajemen bencana. Selain itu untuk membuat berbagai macam program misalnya, program-program relokasi misalnya ada dialokasikan ruang untuk kawasan untuk relokasi fasilitas dan infrastruktur penting ketika terjadi bencana misalnya seperti itu gitu ya. Dan juga membuat dalam tata tertib ruangnya itu dalam pengendalian ruang itu juga sudah dimasukkan unsur-unsur analisis hasil dari analisis resiko bencana dan sebagainya gitu ya. Ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan dari sudut penataan ruang untuk mengurangi resiko bencana. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi gitu. Nah, ini pengantar untuk resiko penataan ruang dan manajemen bencana. Tapi tadi kan judul presentasi saya adalah permodelan untuk penataan ruang dan manajemen bencana gitu ya. Nah, lantas sebenarnya apa fungsi permodelan dalam hal ini gitu ya. Nah, sebelum saya sampai ke sana, saya akan sampaikan dulu sebenarnya apa sih permodelan itu gitu ya. Permodelan apapun itu bentuknya gitu ya. Sebenarnya ada bentuk abstraksi dari realitas atau fenomena tertentu yang biasanya realitas dan fenomena itu biasanya itu jauh lebih kompleks gitu loh. Nah, dengan melakukan abstraksi dari realitas yang kompleks tersebut, maka realitas tersebut dapat diobservasi dengan lebih baik dalam bentuk yang lebih sederhana gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan abstraksi? Sebenarnya abstraksi itu secara definisi adalah upaya untuk memisahkan hal-hal yang sifatnya esensial dan sifat yang trivial gitu. Maksudnya itu apa yang penting dari fenomena tersebut yang harus kita observasi, mana yang kurang penting atau tidak penting untuk diobservasi gitu ya. Apa sih esensinya dari suatu realitas dan apa sih esensinya dari fenomena tertentu gitu loh. Ini sebenarnya proses abstraksi gitu ya. Dan karena proses abstraksi ini memilah-milah beberapa elemen yang ada dalam satu fenomena, mana yang kita anggap esensial, mana yang kita anggap kurang esensial atau tidak esensial, maka pada akhirnya model itu tentu saja menjadi lebih sederhana kan. Itu adalah penyederhanaan dari realitas yang ada gitu. Jadi itu ada representasi sederhana dari suatu realitas atau fenomena. Jadi itu bukan cita-citanya sih yang merepresentasikan realitas dan fenomena, tapi pada akhirnya semua bentuk model itu adalah penyederhanaan dari realitas yang ada. Ya, jadi secara definisi itu maksudnya permodelan, gitu ya. Representasi yang sederhana dari suatu realitas dan fenomena. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap dengan baik di sini ya. Nah, kenapa kita perlu untuk menyederhanakan? Gitu. Kenapa kita perlu membuat model yang bentuknya lebih sederhana daripada realitas yang ada? Kenapa tidak realitas itu sendiri yang kita observasi? Gitu. Kenapa harus kita sederhanakan dulu? Gitu. Nah, karena dengan menyederhanakan dan mencari atau menentukan mana yang esensial, mana yang kurang esensial, mana yang tidak esensial dari satu fenomena, maka ini akan membantu kita untuk bisa memahami realitas itu dengan baik atau dengan lebih baik gitu ya. Bisa kita pahami dengan lebih baik sebenarnya. Nah, selanjutnya ketika observasi kita itu kan terbatas sebenarnya. Sebagai manusia, siapapun itu pasti memiliki keterbatasan untuk mengobservasi.
Nah, sehingga biasanya lingkup observasi kita tuh karena terbatas, kita hanya mengobservasi satu bentuk fenomena di satu saat, di satu tempat, gitu loh. Nah, dengan ada permodelan, maka dan dalam model ini kita bisa menarik mana yang esensial, mana yang kurang esensial, dan mana yang tidak esensial. Nah, harapannya kita bisa mengeneralisasi terhadap semua fenomena yang terjadi di tempat lain ataupun di waktu lain, seperti itu. Nah, ini jadi fungsinya itu membantu kita untuk bisa mengeneralisasi hasil observasi kita. Nah, ketika kita bisa memahami dengan baik suatu fenomena, gitu ya, maka ini pun pada akhirnya bisa kita gunakan untuk memprediksi bagaimana fenomena itu sudah berkembang di masa depan. Ini adalah fungsi yang ketiga dari permodelan. Nah, yang terakhir yang biasanya juga dilakukan ketika kita bisa memprediksi bagaimana fenomena itu dapat berkembang, ketika kita bisa memahami dengan baik bagaimana fenomena itu terjadi, ya, dan apa penyebabnya yang menjadikan dia terjadi, maka kita juga bisa membantu kita, model tersebut bisa membantu kita untuk menentukan intervensi untuk merekayasa realitas atau fenomena tersebut. Ya, ketika hasil prediksi kita dengan pemahaman kita bahwa fenomena ini akan mengganggu aktivitas kita di masa depan, gitu ya, maka kita perlu merekayasanya, gitu. Maka kita perlu melakukan intervensi, gitu. Nah, dengan adanya permodelan ini, maka kita bisa terbantu, gitu. Ini yang biasa juga disebut sebagai decision support system, gitu ya, untuk membantu kita, mensupport kita menentukan kebijakan, menentukan keputusan, intervensi apa yang perlu kita lakukan terhadap satu realitas ataupun fenomena, gitu ya, sehingga pada akhirnya realitas dan fenomena itu dapat mendukung aktivitas kita, ya, sekarang maupun yang terutama di masa depan, gitu. Nah, ini fungsi permodelan. Jadi prediksi itu hanya salah satu sebenarnya fungsi dari permodelan. Fungsi utama dari model adalah untuk memahami realitas. Karena pemahaman kita terhadap realitas, maka kita mampu untuk memprediksi dan pada akhirnya mampu mengintervensi dan juga merekayasa realitas tersebut, gitu ya. Dan ini fungsi umum dari permodelan. Nah, dalam perencanaan tata ruang dan manajemen bencana itu permodelan banyak sekali digunakan, gitu ya. Karena kita tahu aktivitas ruang itu, gitu ya, aktivitas kota, wilayah, dan juga kebencanaan itu sangat kompleks, gitu loh. Sulit sekali untuk kita benar-benar memahami kekompleksitasan dari proses aktivitas ruang dan juga kebencanaan yang ada, gitu. Karena banyak sekali sebenarnya variabel hal-hal yang mempengaruhi dari ke aktivitas ruang dan juga proses bencana, gitu ya. Maka kita perlu membuat model untuk menyederhanakannya, gitu, sehingga kita bisa mampu memahaminya lebih baik dan pada akhirnya juga memprediksi dan melakukan rekayasa tertentu, gitu ya, untuk membuat untuk mengakomodasi ruang lebih baik dan untuk tadi mengurangi resiko bencana dengan lebih baik, gitu ya. Nah, misalnya di sini ada model tuh dalam bentuk pemetaan. Peta itu juga sebenarnya adalah model, gitu ya. Peta itu bagaimanapun juga adalah bentuk sederhana dari realitas yang ada, kan, gitu ya. Dan juga grafik untuk menunjukkan proses terjadinya sesuatu kegiatan, gitu ya, itu juga merupakan model. Dan yang biasa dilakukan juga oleh teman-teman di BPBD membuat indeks resiko bencana itu juga sebenarnya adalah model, gitu ya, sebenarnya, gitu ya. Jadi model itu berbagai macam bentuknya dan yang biasa digunakan dalam perencanaan ruang dan juga manajemen bencana, gitu. Nah, sekarang kita akan bicara khususnya di sini yang akan disampaikan oleh Pak Wid, salah satunya itu core-nya itu adalah model sebut sebagai dinamika sistem atau sistem dynamic modeling, gitu ya. Sebenarnya apa sih model dinamika sistem atau sistem dynamic modeling tersebut, gitu ya? Sebenarnya mohon maaf, ya. Pak Arit, waktunya tinggal 1 menit lagi ya, Pak. Waduh, oh ya, oke, baiklah, saya akan coba wrap up kalau begitu. Saya akan coba percepat, gitu ya. Ini permodelan sistemika dan dinamik ini sudah sejak lama ya sebenarnya dibangun oleh Bapak ini, Jeff Forrester, dari tahun 1951, tapi baru kemudian muncul begitu banyak di mana-mana itu sejak tahun 70-an, awal 70-an. Ketika dia mengeluarkan buku ini dan juga 4 orang ini mengeluarkan buku The Limit of Growth, gitu ya. Ketika ada konferensi besar di Roma waktu itu. Mereka itu diminta untuk membuat model dunia, disebut sebagai world model, gitu ya. Bagaimana sih dunia ini berfungsi seperti itu, dan mereka membuat modelnya, gitu ya. Jadi sebenarnya model sistem dinamik itu adalah suatu model matematika sebenarnya, ya,
yang digunakan untuk memahami perilaku dinamis atau satu sistem yang kompleks sifatnya, yang didasarkan pada hubungan sebab akibat antar elemen yang ada dalam sistem tersebut. Ya. Apa yang dimaksud dengan perilaku dinamis? Bahwa yang dimaksud dengan perilaku dinamis itu adalah bahwa sistem tersebut bisa berubah sesuai terhadap waktu, gitu ya. Dan hubungan sebab akibat yang ada dalam antar elemen yang ada di dalamnya itu bisa mengandung paling sedikit ada yang namanya unsur timbal balik atau feedback structure. Seperti ini sudah bentuk model sistem dinamik yang sudah ditunjukkan sedikit juga oleh Pak Wid kemarin ya. Biasanya bentuk sistem dinamik tersebut gitu. Nah, proses dasarnya ini saya sampaikan saja bagaimana proses dasar sistem dinamik. Yang pertama itu sebenarnya harusnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah dalam satu sistem dinamik dan yang kita anggap memiliki perilaku dinamis, gitu ya. Kita tentukan dulu masalah apa yang sebenarnya memiliki perilaku dinamis. Jadi tidak semua hal bisa dimodelkan dengan dinamika sistem. Kalau satu sistem itu kita anggap statik, ya nggak akan bisa nggak cocok untuk dimodelkan lewat sistem dinamik. Kita harus tentukan dulu bahwa sistem ini sifatnya dinamis. Dia bisa berubah sesuai dengan waktu. Nah, di sini misal contohnya kerentanan masyarakat. Ada yang menganggap bahwa kerentanan masyarakat itu sifatnya statis. Tapi coba aja kita anggap mungkin kerentanan masyarakat itu bisa jadi bersifat dinamis gitu ya. Ini bisa berubah sesuai dengan waktu misalnya. Oke, kita tentukan. Setelah itu kita konseptualisasikan hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan kerentanan masyarakat dan bagaimana hubungannya. Nah, maka kita akan coba berpikir gitu ya di sini, apa saja yang bisa mengubah kerentanan masyarakat, misalnya kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, kondisi ekonomi, luas wilayah, dan apa saja yang akibat yang disebabkan oleh kerentanan masyarakat. Misalnya di sini kualitas hidup gitu ya. Nah, dan di sini kita tentukan bagaimana hubungannya, bahwa ini hubungannya positif. Yang ini positif kepada bangunan itu pada akhirnya menyebabkan meningkatkan kerentanan masyarakat, maka hubungannya positif. Dan kerentanan masyarakat itu mengurangi kualitas hidup masyarakat, maka hubungannya negatif. Ini yang perlu kita tentukan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita tentukan ada nggak sih struktur timbal balik di sistem ini? Di sini kita lihat ada, ya. Kalau kita lihat dari kondisi ekonomi, kepadatan bangunan menyebabkan menginfluence kerentanan masyarakat mempengaruhi kualitas hidup kembali lagi mempengaruhi kondisi ekonomi. Ini namanya struktur timbal balik itu di sini, gitu ya. Dan ada struktur timbal balik dalam sistem ini. Ini yang perlu diketahui dalam sistem dinamik. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen variabel yang kondisinya secara berubah, secara fluktuatif. Dari semua ini mana yang tadi berubah secara fluktuatif? Tadi itu kan kita tentukan bahwa ini, gitu loh. Nah, maka ini yang disebut sebagai stok sebenarnya dalam dinamika sistem. Nah, yang beberapa hal yang lain bisa kita sebut sebagai flow ataupun aliran, gitu ya. Atau variabel yang mempengaruhi akumulasi dari perubahan kerentanan masyarakat gitu. Ya bisa jadi kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, dan juga ini outflow dari kualitas hidup misalnya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, yang paling repot sebenarnya adalah ini, melakukan pengukuran terhadap perubahan ini. Jadi ini perlu kita kuantifikasi setiap ini. Nggak cuma bahwa ini mempengaruhi ini, tapi berapa besar kondisi ekonomi mempengaruhi kepadatan bangunan. Seberapa besar kepadatan bangunan mempengaruhi kerentanan masyarakat. Ini yang perlu diukur gitu ya. Nah, dan terakhir setelah kita paham ini, baru kita akan masukkan model ini ke platform komputasi sistem dinamis yang ada. Ada banyak sekali. Ada PowerSim. Saya dulu pertama kali belajar ini tuh lewat PowerSim. Sekarang saya mengajarkannya di fakultas saya, di universitas saya itu pakai FanSim. Sekarang saya belajar dari Pak Wid, ternyata bisa juga pakai analogic gitu loh. Ada banyak, ada juga Stella, Dinamo, macam-macam ya sebenarnya yang bisa digunakan gitu loh. Nah, ini siapa yang membangun bisa jadi expert gitu ya. Tapi bisa juga bersama-sama dengan stakeholders yang ada. Sistem ini dibangun. Karena sebenarnya stakeholders lah yang mengetahui bagaimana satu sistem itu sebenarnya berfungsi gitu ya. Di tempat kita tuh ada namanya metode namanya group model building ya. Kita membangun itu juga yang untuk membangun ini bersama-sama gitu ya. Membangun sistem ini bersama-sama gitu. Bagaimana kita bisa memahami sistem secara bersama-sama. Nah, tapi ini yang terakhir ya. Perlu menjadi catatan bahwa meskipun pemodel itu sangat baik untuk membantu kita memahami satu kondisi, memprediksi satu kondisi yang ada ya, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi kita untuk merekayasa realitas dan fenomena tersebut. Perlu dipahami bahwa karena model itu adalah penyederhanaan dari realitas, maka itu dia tidak pernah benar-benar menunjukkan realitas.
Jadi tidak ada sebenarnya model yang 100% sama dengan realitas, itu tidak ada. Gitu. Ini yang perlu kita pahami. Gitu. Dan manfaat model itu tergantung dari tujuan dan asumsi yang kita masukkan ke dalam model. Jadi penting sekali sebenarnya untuk memperhatikan asumsi apa saja yang kita masukkan ke dalam model. Gitu ya. Nah, dan buat masalah yang berbeda, itu bisa memerlukan permodelan yang berbeda. Gitu. Nah, dan tentunya selanjutnya nanti Pak Wid akan menjelaskan lebih lanjut ya bagaimana pembentukan membuat model sistem dynamic ini dengan lebih jelas lewat latihan-latihan yang akan beliau berikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya agak kelewatan ini di waktunya. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Tapi yang paling penting nanti adalah saya pikir pelatihan yang disampaikan oleh Pak Wid. Terima kasih Mbak Yulia. Mohon maaf sekali lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Ari. Ini apa namanya? Pak Ari ini memberikan landasan bagi kuliah kedua sebenarnya yang kita akan put the theory into practice gitu. Jadi teorinya sudah disampaikan oleh Pak Ari Samsura dan sebenarnya tadinya berdasarkan schedule kita akan ada sedikit diskusi tanya jawab, tapi tampaknya belum ada pertanyaan. Hanya ada satu komentar dari Pak Richard de Vries. Jadi untuk menghemat waktu mungkin Pak Ari bisa mungkin mereply saja komentarnya apabila Bapak berkenan pada chat box sehingga kita bisa langsung ke kuliah kedua dari Pak Wid Wiwoho gitu. Komentarnya yang ini Pak Ari dari Pak Richard mengatakan this is standard procedure for all objects related to security and company crisis response organization on every object. Itu sih Pak. Jadi nanti bisa di-reply saja di di chat room. Tanpa berpanjang lagi, karena pada kuliah kedua kita akan banyak bicara soal teknis dan kita akan melihat langsung bagaimana caranya modeling dan diharapkan sambil mendengarkan arahan dari Pak Wid, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau sudah bisa mendownload softwarenya dan juga menginstal dan juga mendownload materi pelatihannya, bisa sambil dicoba di komputer Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi bisa langsung memahami bagaimana sebenarnya pendekatan modeling ini bisa digunakan. Mungkin sebelum saya alihkan kepada Pak Wid, saya akan bacakan sedikit profil Pak Wid. Jadi Pak Wid Wiwoho Winaktu atau sering disapa Pak Wid adalah seorang alumni NFP. NFP itu apa? NFP adalah Netherlands Fellowship Program yang kini telah menjadi ahli dalam bidang modeling dan simulasi selama 20 tahun. Kini beliau aktif sebagai peneliti dan instruktur pada berbagai instansi publik di Indonesia, antara lain BNPB, KLHK, dan BPBD Jawa Barat. Selain itu, beliau juga telah menerbitkan banyak jurnal ilmiah yang berkaitan dengan polder di DKI Jakarta. Saat ini beliau juga aktif memberikan pelatihan mengenai ketahanan kota terhadap bencana dengan menggunakan sistem dynamics, agent-based modeling, GIS, dan structural equation model. Baik Pak Wid, waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Wid punya waktu sekitar 40 menit Pak untuk praktek. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Yulia. Izin share dulu. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, rekan-rekan diharapkan bisa mendownload dengan mengakses link Google Drive ini. Ya, jadi bisa mendownload untuk sesi 2 file dinamis resilient latihan atau dinamis desa tangguh, atau bisa juga file itu di-download untuk yang pernah ikut sesi 1 bisa mendownload di folder sesi 1 filenya file dinamis longsor 873 latihan. Jadi kami harap sebenarnya kemarin rekan-rekan sudah mendownload kemudian melihat tutorial yang bisa diakses di Google Classroom maupun YouTube. Kemudian mencoba, kemudian bisa kalau misalnya ada pertanyaan pada saat ini bisa didiskusikan. Oke, sambil menunggu diskusi dari rekan-rekan, kami mohon izin untuk menyampaikan materi hari ini.
Judulnya adalah mengenai pemodelan desa tangguh ya, desa tangguh bencana. Sebelum kami mulai, kami ingin memberikan ucapan terima kasih dulu pada rekan-rekan panitia, pada rekan-rekan narasumber, Bu Wiwi dan Pak Ari, kemudian ada mungkin dari BPBD Jabar, atau yang mewakili ada Kang Ebet, saya lihat, terima kasih sekali telah mendukung acara ini. Kemudian dari rekan-rekan Unifed ada Bu Retno dan rekan-rekan mahasiswa. Kemudian ada kolega saya yang lain juga seperti Mas Budi, UNS. Kemudian ada Mbak Amel dan lainnya. Oke, saya mulai dulu. Materi ini bisa diunduh di Google Drive di folder sesi 2 ya, sesi 2 day 2. Nah, di sini sudah ada PowerPoint-nya, jadi bisa dilihat di situ. Nah, ya, sebagaimana telah disampaikan kemarin, resilience itu memiliki beberapa karakteristik, ada menyesuaikan diri atau mekanisme bertahan, dan yang menjadi stressing kami adalah memulihkan diri. Nah, untuk memulihkan diri ini berarti kita itu perlu untuk menilai kondisi kita, apakah sebenarnya kita ini memiliki kemampuan untuk memulihkan diri atau bouncing back atau to jump back, ya kan, atau daya lenting kalau di lingkungan hidup ya. Nah, oleh karena itu pemodelan yang kita lakukan kemarin atau contoh ringkas saja ya, itu menunjukkan bagaimana ada kondisi di mana risiko itu terus berjalan, business as usual ya, kita kadang-kadang tidak tahu juga apakah itu terjadi atau tidak ya. Dan ada risiko yang bisa dimitigasi dengan senario-senario tertentu sehingga dia mampu melakukan reversal atau pembalikan arah ya. Kalau ini tidak dimitigasi, ini kan ada garis mendatar, ini berarti ada intervensi di sini. Kemudian dia bisa nurun, berarti ada intervensi lagi gitu ya. Kalau ini terus naik, berarti ya kita biarkan saja ya, atau intervensi kita belum cukup efektif. Nah, kemudian ada garis normal di mana kinerja dari sektor-sektor tertentu, misalnya ekonomi di sini sebenarnya pada level ini, dan yang kita tidak lihat adalah ketika risiko itu naik, dia perlahan itu mulai terjadi penurunan kinerja, tapi kita mungkin belum sensitif ya. Sampai suatu waktu terjadi shock, entah itu banjir, longsor, gempa bumi, bencana teknologi, pandemi, atau apapun ya. Kemudian itu mengakibatkan benar-benar kemudian kinerja itu terlihat menjadi lebih rendah daripada perencanaan yang dilakukan. Nah, pemodelan yang kami usulkan kemarin itu sifatnya adalah untuk membantu Bapak Ibu di berbagai sektor, apakah itu dari perumahan, dari perkotaan, bencana, lingkungan hidup, ya, apapun, untuk bersama-sama untuk melakukan perencanaan yang baik dan memforecast ya, atau memprediksi risiko yang terjadi, kemudian mulai merencanakan kira-kira mitigasinya seperti apa. Kemudian di sini adalah nilai-nilai yang kemungkinan muncul jika kita tidak melakukan mitigasi tersebut ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas sedikit mengenai desa tangguh bencana. Ini ada regulasinya. Nanti ini regulasi yang mungkin terakhir saya baca, tapi kalau misalnya ada yang baru mungkin bisa nanti di-share di grup, mungkin dari BPBD, mungkin dari referensi yang baru. Ada hal-hal kunci di desa tangguh bencana ini, yaitu dalam desa tangguh bencana itu kita sebaiknya merespon terhadap multi ancaman. Ya, jadi tidak hanya mungkin tidak hanya longsor saja atau bencana alam saja, tapi misalnya kerentanan terhadap air atau water scarcity ya, atau ketahanan pangan kita yang menurun, itu juga perlu di address ya, perlu kita bahas gitu.
Kemudian pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi apa-apa yang dianalisis di sektor bencana yang sebenarnya sifatnya itu multisektor, itu sebaiknya diintegrasikan ke dokumen pembangunan ya, dan menekankan aspek unsur pengurangan bencana. Kemudian diselenggarakan secara lintas sektor. Ya, kalau lintas sektor itu ada bedanya antara kompilasi program dengan integrasi program. Jadi kebanyakan dari dokumen-dokumen yang dilakukan bersifat multisektor itu kompilasi. Jadi sektor A melakukan apa, sektor B melakukan apa, tapi tidak pernah dihitung apakah kontribusi dari sektor A, B, C, D itu betul-betul memiliki bobot yang prioritas gitu. Jadi kadang-kadang kita menyusun namanya quick win, ya, quick win, tapi sebenarnya kontribusi dari quick win itu bobotnya mungkin rendah gitu. Mungkin ada quick win yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, ini jarang dihitung. Model kita itu bisa membantu untuk menghitung itu. Nah, desa atau kelurahan tangguh bencana itu ada memiliki sejumlah fitur ya. Ya, ini beberapa saya highlight saja, yaitu dokumen perencanaan pengurangan bencana dipadukan ke dalam RPJM-DES atau RKP-DES ya, rencana kerja dan program desa. Nah, ini perlu dimasukkan ke dalam program desa gitu. Nah, bagaimana desa itu bisa memasukkan aspek kebencanaan kalau tidak melihat bahwa ada korelasi antara pembangunan yang dilakukan oleh desa itu terhadap risiko, peningkatan risiko atau pengurangan risiko bencana. Kemudian adanya usaha sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, termasuk kegiatan ekonomi produktif. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ternyata BNPB atau sektor kebencanaan itu sudah mengetahui sejak lama bahwa aspek kebencanaan tidak melulu aspek yang sifatnya fisik ya, misalnya membangun tanggul atau misalnya membangun shelter ya, tapi mungkin agak mundur sedikit ya, bahwa sistem-sistem yang kita pilih, entah itu sistem ekonomi atau sistem perumahan, itu nanti akan berpengaruh pada aspek kebencanaan. Ya, ini saya senang sekali ya melihat pedoman ini ya, yang ternyata sudah merespon hal tersebut. Kemudian ya tadi ya, masuk ke dalam rencana pembangunan desa atau sekarang disebut dengan master plan desa. Jadi rencana penanggulangan bencana desa kelurahan, forum, PRB itu dimasukkan ke dalam RPJM-DES. Jadi diintegrasikanlah seperti itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan kunci. Ini kalau di pedoman ada di lampiran ya. Ini pertanyaannya misalnya, apakah dokumen perencanaan telah dipadukan? Nah, ini mungkin nanti modeling yang kita buat itu bisa membantu untuk mengintegrasikan itu, atau paling tidak itu membuat semacam menambah wawasan untuk mengintegrasikan itu ya. Kemudian apakah ada upaya pemetaan, analisis ancaman, dan seterusnya dalam desa untuk melihat risiko. Nah, ini untuk melihat risiko. Nah, untuk melihat risiko itu kadang-kadang risikonya itu bisa terjadi akselerasi atau ekskalasi itu mungkin 5-10 tahun lagi gitu. Nah, kita membutuhkan kacamata nih untuk melihat apa yang terjadi 5-10 tahun yang lagi gitu. 5-10 tahun lagi. Nah, itu hanya mungkin bisa kita lakukan kalau kita melakukan ya sedikit modeling dan simulasi. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Apakah sudah ada tempat evakuasi? Nah, tempat evakuasi ini juga yang nanti akan kita coba lihat di pemodelan, bahwa tempat evakuasi ini mungkin menjadi bagian dari land use atau tata guna lahan atau pola ruang ya, pola ruang perumahan dan permukiman. Nah, kalau misalnya pola ruang dan permukiman itu mencapai full capacity, maka mau tidak mau ruang evakuasi juga akan rentan untuk berkurang ya. Jadi keterkaitan antara penyediaan dan stok gitu ya, stok pola ruang perumahan permukiman dan kuota untuk evakuasi itu perlu dibangun. Nah, kemudian apakah rencana pengembangan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan seterusnya ya, ini
Ini hanya untuk menunjukkan bahwa aspek-aspek pilihan ekonomi, praktek-praktek ekonomi, apakah dia itu sifatnya sirkular atau dia hanya menciptakan residu terus-menerus ya tanpa ada program untuk sirkular ekonomi, itu akan menjadi masalah ya di kemudian hari. Oke. Nah, saya sekarang masuk sedikit ke pemodelannya. Jadi kalau rekan-rekan sudah mengakses Google Drive ini, yang kemarin sudah kami tunjukkan ya dari pengumuman, ya ini bisa diakses di sini. Kemarin juga sudah ditunjuk. Nah, rekan-rekan nanti bisa mendownload file Desa Tangguh ya. Nah, kalau kita buka, jadi kalau rekan-rekan ingin mengikuti sesi sedikit ini untuk exercise, bisa membuka software AnyLogic-nya. Kemudian ini adalah file yang akan rekan-rekan lihat ya. Ini model dinamis Desa Tangguh. Nah, di model ini teman-teman akan melihat adanya adanya sistem dynamics tadi yang dijelaskan oleh Pak Ari. Kemudian akan melihat graph ya. Ada grafik ya. Ini ada grafik. Di sini ada grafik. Kemudian ada melihat map. Ya, di sini ada map. Nah, kita balik sedikit ke sistem dinamiknya. Mbak Yulia ada yang bertanya atau tidak ya? Ada Pak, mau dibahas dulu? Apa ya? Ada dari Pak Wiwin Jatikusuma. Di lampiran 1 ini, dalam kurung Desa Tangguh Bencana, apakah bisa langsung dijadikan landasan membuat asumsi atau dasar permodelan? Oke, ya. Makasih Mas Wiwin. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ari di awal tadi, itu bahwa sebenarnya untuk membuat model itu perlu diketahui juga masalahnya. Masalahnya apa dulu, kemudian tujuan dan asumsi. Nah, model yang kita sampaikan di sini untuk rekan-rekan itu adalah hanya merupakan contoh saja ya. Tapi untuk membangun modelnya sendiri harus mengikuti prosedur seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tersebut. Nah, itu mungkin butuh waktu tambahan ya untuk kuliah khusus mengenai itu. Jadi kita coba sedikit loncat ke yang lebih operasional ya. Nah, mungkin nanti kalau rekan-rekan tertarik bisa meminta kepada panitia untuk ada sesi khusus untuk mungkin Pak Ari bisa menjelaskan lebih mendalam mengenai tata cara atau prosedur pemodelannya. Jadi Pak Wiwin, kita bisa untuk menetapkan ini semua ya itu sebenarnya secara regulatoris itu harus ada pedoman teknisnya sebenarnya. Jadi variabel apa yang dimasukkan, kemudian angkanya diperoleh dari mana, kemudian faktor koreksinya seperti apa, regresinya seperti apa, itu harus ada pedomannya. Nah, kalau pedomannya belum ada, mungkin ya kita bisa set up itu melalui statistik. Melalui statistik ya seperti yang kemarin kita buat itu menggunakan SAMPLS yang disampaikan oleh rekan kami Pak Yanuar, atau kita membuat forum lah, membuat forum misalnya dikoordinasi oleh BPBD atau Tata Ruang atau Bapeda, kira-kira apa nih yang tidak dimasukkan. Nah, dalam kesempatan ini kalau pedoman Desa Tangguh Bencana tadi ya belum sampai ke menetapkan variabelnya karena memang di situ bukan dikhususkan untuk membangun modelnya. Tapi kira-kira di sana sudah memberi insight kira-kira apa yang bisa dibangun. Terus terang model ini dibuat itu sebelum membaca Desa Tangguh itu. Nah, jadi namun setelah dibuat itu ada beberapa hal yang inline gitu, ada yang selaras lah. Nah, di sini misalnya ya alokasi ruang, ada alokasi ruang yang itu untuk ruang sawah dan tegalan itu yang akan bisa mengalami potensi untuk dia terkonversi menjadi ruang perumahan dan permukiman. Kemudian dari ruang perumahan dan permukiman ini, jelasin. Nah, dari ruang perumahan dan permukiman ini itu ada bagiannya itu yang menjadi ruang
evakuasi. Ya, misalnya di sini kita tetapkan aja 50% dari ruang perumahan itu dialokasikan untuk ruang evakuasi. Ya, belum tentu 50%, bisa aja 20% atau 15%. Jadi teman-teman bisa ganti angkanya di sini ya. Mau 20% atau 50%. Ini penetapan angka-angka ini karena supaya cepat aja dalam simulasi dia bisa memberikan ilustrasi yang kita harapkan. Nanti kalau terlalu kecil angkanya, simulasinya bisa panjang sekali ya, bisa 15 tahun nanti baru kelihatan efeknya. Nah, kemudian di sini dapat dilihat juga bahwa ruang sawah dan tegalan ini itu kan sifatnya dia open space yang bisa berfungsi sebagai infiltrasi atau recharge area. Jadi semakin ini luas dan tidak terganggu, maka potensi suplai air itu mungkin bisa terjaga. Ya, di sini mungkin dari surface area itu ada berapa 70%-nya itu bisa masuk sebagai infiltrasi, misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, dari 70% itu mungkin dimanfaatkan menjadi alokasi cadangan air yang bisa nanti mungkin besarnya adalah 50% ya, 50% dari 70% yang sebagai infiltrasi tadi dimanfaatkan menjadi cadangan air yang bisa digunakan menjadi irigasi untuk ketahanan pangan misalnya. Ya, ini jadi ide dari pemodelan ini seperti itu. Nah, kembali ke sini. Jadi alokasi ruang sawah ini bisa dikonversi menjadi perumahan. Kemudian besaran flow tadi yang disebut oleh Pak Arief, flow ya, atau conversion rate-nya, jadi berapa yang terkonversi tergantung satuan waktu kita ya. Misalnya di sini kita menggunakan satuan waktunya tahun, misalnya gitu ya, atau bulan. Bisa bulan, bisa tahun, bebas ya di sini ya. Bisa tahun atau bulan, misalnya gitu. Atau minggu ya, terserah tergantung input kita ya. Di sini diasumsikan, nah ini asumsi tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, asumsinya berapa? Bahwa kecenderungan kita itu adalah preferensinya ke rumah tapak ya. Jadi mungkin rasionya adalah di sini 70% itu akan menjadi rumah tapak, 30% itu akan menjadi rumah menengah ya, menengah mid-rise ya. Nah, sekarang kalau kita running simulasi ini, mohon ditunggu sebentar karena link connect ke cloud. Kalau teman-teman sudah mendownload, mungkin bisa mencoba untuk melakukan running juga. Ya, saya stop sebentar. Ya, terus saya slow down. Kemudian di sini ada fitur, kalau diklik kanan bawah itu ada fitur kita untuk melakukan zoom ke area-area tertentu, misalnya ini ke arah sistem dynamics-nya. Ya, ini sistem dynamics-nya tadi. Kemudian kita bisa zoom ke grafnya. Ya, sini grafiknya. Nah, di sini ada sawah tegalan dalam kondisi tidak terkonversi, kemudian tidak terkonversi ya, kemudian dia di sini ada stok rumahnya, kemudian nanti berapa yang terkonversi menjadi ruang evakuasi, kemudian berapa yang sebenarnya butuh itu dengan asumsi per tahun ada berapa kejadian bencana gitu ya. Kemudian ini suplai air masih positif, masih aman. Kemudian dari potensi suplai air ini yang berasal dari sawah dan tegalan ini sebagai recharging area, itu sekian persen bisa dialokasikan untuk cadangan air yang bisa digunakan untuk irigasi. Ya kan, sehingga ketahanan pakan kita dalam waktu real time ini, itu kalau kita forecast, itu berada masih dalam range positif. Kemudian ada map-nya. Jadi di map ini akan menunjukkan indikasi-indikasi
spasial yang menjadi concern kita, menjadi perhatian kita, apakah itu muncul atau tidak selama kita melakukan forecast, selama kita melakukan prediksi. Prediksi kita bisa 5 tahun, bisa 1 tahun, bisa 1 minggu, berapapun ya. Nah, dalam waktu yang kita forecast itu apa yang akan terjadi gitu. Bisa ditunjukkan secara spasial. Saya kembali dulu ke sistem dinamiknya. Jadi di sini kita akan coba running dulu tanpa di sini ada alokasi ruang sawah tegalan, misalnya 40 unit satuan luas, ya bisa hektar, bisa kilometer persegi atau apapun. Dan kemudian ada stok untuk alokasi perumahan dengan luasan atau cakupan area sekian unit ya. Kemudian di sini ada ada ruang evakuasinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini secara perlahan nih saya running. Ya, ini dia mulai running ya. Ini kita lihat alokasi ruang sawah itu tetap tidak bergerak sama sekali ya. Nah, karena tidak terjadi konversi dari ruang sawah tegalan ini ke perumahan. Sebaliknya, ruang sawah ruang sawah alokasi ruang perumahan ya itu makin lama makin menurun. Makin menurun itu artinya stok kuotanya itu dipenuhi karena ada pertumbuhan penduduk terus-menerus dengan asumsi 5% ya. Ya mungkin penduduk kita lebih rendah dari itu ya, mungkin 2,5 sampai 3%. Nah, ini angka ini kita gunakan supaya simulasinya lebih kelihatan lah ya dalam waktu yang pendek gitu. Nah, kemudian dari 5% penduduk itu kira-kira proporsinya 3,5 itu menjadi rumah tapak dan menjadi rumah susun. Nah, di sini kita lihat dia terus turun ya dari stok awalnya karena ini tumbuh terus kan penduduknya. Akibatnya kuota untuk ruang evakuasi itu makin naik sebagai proporsi 50% dari alokasi ruang. Tapi sebenarnya nanti dia akan melampaui ketika ini sudah minus ya. Dia akan melampaui supply maksimumnya. Jadi kalaupun nilainya bertambah itu sebenarnya tidak realistis ya karena di sini sudah tidak ada stok yang bisa dipakai untuk ruang evakuasi. Nah, berikutnya dari recharging area ini menjadi potensi supply, menjadi cadangan air dipakai untuk irigasi sehingga ketahanan pangan kita itu relatif lebih masih terjaga di level positif ya. Nah, di sini kita melihat ya, kalau tidak ada supply dari ruang sawah dan tegalan ini suatu saat dia akan minus ya. Jadi kapasitasnya itu akan habis karena udah terpakai untuk dipakai untuk populasi yang tumbuh. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian ini kuotanya habis ya, kemudian itu tiba-tiba diajarkan izin, baik itu kadang-kadang belum tentu izin ya, kadang-kadang terjadi aja konversi tanpa kontrol. Gitu. Misalnya terjadi konversi sebesar 4,7% dari kuota ruang sawah tegalan ini. Ya, ini mulai berjalan. Ini saya sedikit ke map. Ya, mapnya belum muncul apa-apa ya. Nah, tapi sejak terjadi konversi tadi, ya, konversi tadi lebih dari 3%, misalnya kita tetapkan lebih dari 3% itu akan memicu risiko defisit air, maka nanti bisa menjadi problem bisa muncul di map misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita running. Nah, tadi yang ruang sawah tegalannya itu tadinya stabil, sekarang mulai pelan-pelan turun nih. Jumlahnya mulai turun. Karena setiap tahun 4% terkonversi menjadi ruang perumahan. Sementara ruang perumahan yang tadinya turun, tiba-tiba mendapatkan supply. Ya. Nah, kalau dia lebih besar lagi, ya mungkin dia bisa recover ya. Nah, ini karena ini terkonversi, karena ruang sawah ini terkonversi, maka
cadangan air kita pun mungkin akan terganggu ya. Nah, di sini karena skalanya agak kecil, jadi ini ada tekukan di sini, mungkin tidak terlalu terlihat ya. Tapi itu ada perubahan. Nah, mungkin kalau di graf, ya ini ini mulai terjadi konversi ya. Jadi sawah tegalannya turun, kemudian perumahannya mulai naik nih. Mulai naik. Ini sebenarnya di sini sudah terjadi krisis ya, di mana potensi air tuh mulai melengkung nih yang biru ini. Ya, jadi mulai terjadi stoknya mulai turun nih. Nah, di sini muncul muncul bagaimana ancaman ini adalah area sawah dan tegalan ketika dia sudah mulai berkurang jumlahnya, maka ini muncul alert ya, muncul peringatan kepada Bapak Ibu, muncul peringatan pada Bapak Ibu bahwa sawah dan tegalan ini mungkin luasannya sudah semakin menyusut gitu ya. Nah, ini konversi terus berjalan. Ya, rumah dia recover naik, sawah dan tegalan terus turun. Ya, nanti akan mencapai angka yang minus. Nah, ini sudah minus. Jadi potensi air itu sebenarnya sudah terganggu, cuman ada delay sedikit sebelum dia benar-benar krisis ya. Nah, di sini sudah terjadi warning bahwa luasan ini sudah menyusut. Potensi air juga mulai menuju arah yang krisis ya. Ini coba saya cepetin sedikit. Nah, di sisi lain, saya stop sebentar. Di sisi lain, perumahan itu mulai bertambah. Ya, mulai bertambah karena ini terjadi konsumsi. Kemudian muncul warning baru. Jadi warning baru itu adalah akan terjadi konversi untuk daerah hutan ini. Karena lahan tegalan ini sudah habis, sudah minus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 sektor utama di pembangunan kita ini, yaitu perumahan, sebenarnya ada satu lagi ya, industri, kemudian persawahan atau agriculture, dan forestry. Yang itu sebenarnya mereka itu berkompetisi gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini tuh tergantung dari pilihan-pilihan ekonomi kita. Nah, ini kalau diteruskan, ya itu akan terjadi minus. Ini juga mulai berkurang ini potensi suplai airnya. Yang nantinya juga kalau dilihat aspek ketahanan pangan kita mungkin nanti bisa saja terganggu ya. Nah, ini sudah mulai minus dia. Ya, ini kemudian alokasi cadangan air mungkin sudah mulai turun. Ya, ini sudah mulai minus. Nah, mungkin ini masih butuh waktu delay sedikit sebelum ini benar-benar turun ya untuk ketahanan panganannya. Saya stop. Nah, kalau kita recap dalam PowerPoint, kita akan melihat hal seperti ini. Jadi ini adalah senario di mana tidak terjadi konversi sama sekali. Ini kan sudah ada program dari Bappenas lahan pangan berkelanjutan ya, LP2B ya. Jadi mestinya ini tidak terkonversi, tapi kenyataannya ini bisa terkonversi. Nah, ketika terjadi konversi, pada akhir evaluasi kita, angkanya itu seperti ini. Misalnya nih, dijalankan selama 3 tahun ya. Ini forecast kita, ini perbandingan forecastnya. Selama 3 satuan waktu, bisa 3 tahun, 30 tahun atau berapapun, kalau tidak terjadi konversi, maka yang terancam itu adalah kuota untuk perumahan karena populasi terus bertambah. Ya, mungkin berbeda dengan Belanda yang bisa melakukan reklamasi tanpa terlalu banyak debat di sana sini ya. Kalau di Indonesia perlu debat dulu gitu. Nah, kalau ini tidak terjadi konversi, maka ini aman, potensi aman, cadangan air aman, kemudian
at the end itu ketahanan pangan kita terjamin. Tapi krisis akan terjadi di perumahan. Kalau kita melakukan konversi, maka suatu saat ini juga tidak akan tahan untuk mensuplai rumah terus-terusan, ya kan? Akibatnya ini bisa jadi minus dalam kondisi yang sangat buruk, ya, ketahanan pangan kita juga ikut turun. Nah, dua domain ini yaitu ruang evakuasi, ya, dan ketahanan pangan. Ini mungkin secara langsung itu menjadi domainnya BPBD atau BNPB, yaitu bencana yang mungkin bisa kelihatan. Tapi untuk ini sektor pertanian, perumahan, tata ruang, kemudian ini PUPR untuk sumber daya air, itu mungkin sedikit agak berada di luar domain BPBD, padahal domain yang di luar ini itu memberi efek, ya, terhadap kebencanaan, dan mungkin nanti dari sektor kebencanaan juga akan memberikan feedback seperti yang disampaikan di kuliah pendahuluan tadi oleh Pak Ari kepada sektor-sektor lain ini. Oleh karena itu kita penting untuk penting suatu platform, ya, suatu platform bersama dalam hal resilience atau ketangguhan ini untuk mengevaluasi lagi apa pilihan-pilihan kita dan apa mitigasi yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya untuk perumahan, kita mulai bisa mengevaluasi. Ini terjadi karena kita pilihnya tuh 70% tapak, 30% vertikal. Mungkin kalau kita bikin ini 40%, 60%, mungkin akan bisa ada perbaikan. Ya. Kemudian kita ada hambatan untuk reklamasi. Kemudian kita ada hambatan untuk mixed use. Mixed use itu seperti ini misalnya. Taman dibangun sebagai taman, kemudian pasar dibangun sebagai pasar, kemudian transit hub sebagai transit hub. Untuk kota seperti Cimahi yang sulit untuk tumbuh lagi, maka dibutuhkan suatu pembangunan yang mixed use, yang menjadi satu gitu. Jadi mungkin bawahnya taman, atasnya bisa transit hub, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita perlu untuk memperkuat atau keseimbangan antara LP2B, jadi benar-benar mengontrol LP2B. Mungkin kayak di Kabupaten Bandung Barat itu ada program LP2B. Mungkin di setiap provinsi juga ada, ya. Nah, ini bagaimana yang tidak terkonversi? Karena begitu ini terkonversi, maka supply untuk agriculture itu akan diambil dari hutan. Nah, berbeda dengan kasus Singapura. Singapura karena hutannya mungkin tidak bisa diambil untuk pertanian, maka mereka membuat vertical agriculture. Nah, sebenarnya informasi yang disampaikan oleh Bu Wiwi di hari pertama dan mengenai Westland, mengenai pertanian, agropolitan, itu mungkin bisa dikembangkan untuk memberi wawasan kepada kita bagaimana kita merespon atau mengelola sektor pertanian ini. Jadi pesan kami adalah bahwa ada hal-hal yang sifatnya kebencanaan dan di luar kebencanaan, tapi ini sebenarnya rangkaiannya itu satu sistem, sebagaimana ditunjukkan oleh sistem dynamic ini, bahwa ini satu sistem, bahwa problem di ketahanan pangan itu dipengaruhi oleh, sebenarnya ya, dipengaruhi oleh kebutuhan mengenai perumahan dan ketidakmampuan kita untuk mengontrol konversi dari ruang sawah dan tegalan. Tapi kalau platform ini tidak dibangun, ya mungkin kita akan sulit, ya, untuk melihat bagaimana relasi-relasi itu terjadi. Gitu. Nah, berikutnya selain grafik, kita juga bisa membangun tadi semacam alert, ya, atau early warning system secara spasial. Ini usulan untuk Kang Ebet nih di BPBD. Bagaimana alertnya kita lihat apakah telah terjadi krisis gitu. Ini kan kalau dilihat peta land use, ini sebenarnya kasus real, ya, cuman saya tidak sebutkan daerahnya lah, ya. Di sini kan ada Tegalan. Apakah Tegalan itu menjadi krisis? Kalau luasan Tegalan itu menjadi krisis, ya, itu maka kemungkinan kita mendapatkan risiko ancaman dari kekurangan air dan ketahanan pangan. Nah, itu bentuk bencana yang baru. Nah, kini untuk mengetahui apakah terjadi krisis atau tidak secara spasial, maka kita bisa menetapkan suatu threshold, ya, atau ambang batas. Jadi kalau skornya itu konversinya sudah, atau stoknya sudah konversinya sudah lebih dari 15, misalnya seperti itu akan muncul alert, misalnya gitu. Nah, ini seperti ini. Kalau dia lebih besar dari 15, artinya belum ada konversi, dia ya aman aja, tidak ada alert secara spasial.
Kalau dia sudah stoknya itu kurang dari 15, muncul nih alert. Kemudian kalau dia sudah minus, maka muncul alert di zona hutan. Nah, itu yang bisa kita usulkan untuk rekan-rekan, seandainya rekan-rekan tertarik untuk membangun sistem ini. Nah, untuk yang sampai sini dulu, Mbak Yulia, ada komentar? Pertanyaan? Iya Pak Wid, sebenarnya ada 3 pertanyaan dan Bapak sebenarnya Iya, iya. masih punya 4 menit, tapi nggak apa-apa kita bahas Pak. Ada 2 pertanyaan Pak. Satu pertanyaan ini dari Pak Haryito dari UGM. Pak Haryito itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan Ya. pertama, kalau di suatu kota air tanahnya sudah mengalami pencemaran, bisakah dibuat Ya. model pengelolaannya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua masih berkaitan, Pak. Bila di kawasan industri, bisakah dibuat model penyebaran polutan emisi gas buang? Oke, terus? Itu Pak, ada 2 pertanyaan Oke. itu dari Pak Haryito. Oh, Mas Harjito ya, Mas Harjito. Air tanahnya sudah bisa. Oh, bisa Pak. Jadi kita menggunakan groundwater model, kemudian ditambah dengan pollution model. Jadi groundwaternya kemudian ditambah dengan pollutant model, itu untuk memetakan kondisi existing ya. Nah, kemudian kalau mau mengelolanya, ya kita harus menambahkan lagi variabel apa yang untuk memperbaiki kondisi, ya kan? Apakah itu sebelum recharge, jadi ada air hujan masuk ke bawah, apakah kita melakukan perbaikan apa itu namanya secara geoteknik ya, misalnya yang terjadi di beberapa tempat yang bekas penambangan, ya kan, ada semacam perbaikan kualitas tanah di situ. Berarti variabel kualitas tanah, perbaikan kualitas tanah melalui teknologi tertentu kita tambahkan ke dalam modelnya. Nah, kemudian efeknya berapa gitu. Ataukah pengelolaannya itu kita intake dulu, kita ambil dulu, kemudian kita kelola di daratan. Nah, ini kan sudah masuk sistem pengelolaan air baku ya. Di sini juga ada Bu Retno dari Univet yang pakar sistem pengelolaan air bersih ya. Jadi itu bisa sekali kita modelkan. Kemudian pollution-nya itu pollution model yang diintegrasikan dengan groundwater model tadi, jenis polusinya apa, kemudian kecepatan dia untuk membuat turbidity atau kekeruhan terhadap air itu berapa, nanti koefisiennya bisa kita masukkan. Intinya bisa lah kita buat ya. Tapi mungkin agak berbeda dari tema hari ini. Oh ya, tentu bisa. Untuk kawasan industri, penyebaran polutan emisi gas buang bisa sekali. Ini kan pakai boundary layer climate ya. Dulu kalau yang ngajar mungkin Pak Arjito masih ingat ya, almarhum Profesor Sudibiakto ya. Nah, jadi dispersion modelnya itu bisa kita buat, ya tinggal kita melihat gradasi suhu per 10 meter ke atas, kemudian wind speed-nya digradasi per 10 meter. Kemudian tipe polutannya ya, mungkin apakah tipe polutannya mungkin dari batu bara atau dari pembakaran sampah atau dari mana, itu bisa kita buat. Kemudian yang berikutnya dari M. Faruk ya, Mbak Yulia ya, yang ini ya. Betul sistem, Pak, dari Pak bagaimana oh ya ya. Ini bisa sekali Mas Faruk. Ini tadi sudah kami tunjukkan bagaimana mengkaitkan antara analogic-nya atau sistem dinamik dengan spasialnya. Saya tunjukkan lagi ya. Jadi ada banyak cara ya. Bentar. Ya, nah, ini adalah sistem dinamiknya. Ini adalah sistem dinamiknya. Kemudian ini adalah map-nya. Ya, ini adalah map-nya. Sorry, saya gedein dikit. Map. Nah, di map ini kita bisa mendelineasi area yang menjadi concern kita untuk memberikan alert. Misalnya ini
adalah area Tegalan ya. Nah, di sini di area Tegalan ini kita kasih indikator. Misalnya dia visible, dia akan merespon variabel alokasi ruang sawah Tegalan. Jadi stok Tegalan tadi ya. Nah, kalau Tegalannya itu kurang dari 15 dia akan muncul gitu. Kemudian kalau yang ini, kalau misalnya alokasi ruang sawah Tegalan kurang dari -20, ya dia akan muncul. Nah, berapa thresholdnya ambang batas ini tentunya berbeda-beda tergantung data historis ya. Kalau yang ini kan hanya contoh saja bagaimana itu dilakukan. Nah, tadi dia kan alokasi ruang sawah Tegalan ya. Jadi di sini kita balik ke di sini ada alokasi ruang sawah Tegalan. Nah, ini ada variabelnya alokasi ruang sawah Tegalan. Nah, ini digunakan untuk memasukkan informasi ke ke spasial. Kalau di sesi 1 cara menggunakan interaksi antara sistem dinamik dengan spasial itu menggunakan state chart ya. Jadi di palet ini ada state chart ya. Di sini ada state chart, kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam spasialnya. Misalnya untuk contohnya itu kemarin kan sudah kami sampaikan, sesi 2 ya, dinamis resiliensi ya. Nah, jadi kalau Mas Faruk membuka file dari sesi 1 ya tanggal 10 April atau sudah ada di Google Drive untuk hari ini ya. Jadi bisa dibuka di Google Drive, kemudian model 2 dinamis resiliensi latihan ini ya. Nah, ini bisa dibuka. Itu kita menggunakan state chart ya. Sudah ada modelnya, kemudian kita buat pakai state chart di sini. Nah, ini state chart. Jadi state chart ini dia mengontrol zona longsor ini, kemudian transisinya dari resiko rendah ke resiko sedang itu menggunakan condition ya, condition. Jadi bukan time out, bukan rate, tapi menggunakan condition, dan ambang batasnya itu adalah variabel risiko longsor. Risiko longsornya ada di sini ya. Nah, di sini. Ya. Mungkin demikian dulu, Mbak Yulia. Iya, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oh, ya. Dari Pak Azam, Bapeda Kota Bogor. Apakah dalam permodelan dapat juga melihat atau memprediksi distribusi spasial penambahan lahan permukiman atau pengurangan lahan sawah Tegalan atau hutan pada peta dan identifikasi lokasi baru yang rawan bencana? Oh ya, bisa sekali. Jadi ini biasanya menggunakan selular otomata. Kalau softwarenya namanya Terset Idrisi atau LandUSIM ya. Jadi kalau AnyLogic tentu bisa karena ada fasilitas selular otomata. Tapi saya pribadi tidak menggunakan selular otomata tersebut karena ibaratnya kita membuat software baru yang terlalu berat gitu ya. Lebih baik menggunakan software yang sudah ada, misalnya menggunakan Terset Idrisi atau LandUSIM, dan hasilnya itu bisa dipakai untuk dimasukkan ke dalam AnyLogic-nya. Ini tadi pertanyaan Pak Azam ya. Jadi contoh AnyLogic yang kami sampaikan tadi itu adalah contoh real sebenarnya. Cuman ini saya tutup aja ya lokasinya ada di mana. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini menggunakan citra satelit ya. Itu dilihat bahwa tahun 2014 itu yang kuning-kuning itu perumahan permukimannya sudah masuk ke area hutan ya sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat di sini tahun 2014 itu area hutannya seperti ini, permukimannya seperti ini, pertanian seperti ini,
missing karena kemudian pada tahun 2018 Citra Satelit merekam ya kondisi seperti ini yang kalau ditabulasi kita melihat permukiman itu naik ya, naik dari 1,5 juta menjadi 2,5 juta. Ya, kemudian pertaniannya itu turun ya, dari 118 ke 112. Hutannya juga turun gitu ya. Nah, dengan dua data ini 2014 2018 maka kalau kita menggunakan aplikasi Idrisi maka kita bisa memprediksi apa kejadiannya di tahun 2022 ya. Nah, dari tahun 2002 itu diperkirakan itu akan turun terus menjadi 7 juta untuk hutan. Jadi kondisi realnya itu yang kita jadi apa-apa yang kita simulasikan tadi itu sebenarnya terjadi di kondisi real, bukan hanya desa ini ya. Ini desa ini termasuk dalam cekungan Bandung loh ya. Jadi programnya pemerintah kita bikin program cekungan Bandung itu pemerintah tuh butuh waktu 10 tahun, tapi pas 10 tahun itu jadi kondisinya sudah agak parah seperti ini. Nah, kontribusi dari AnyLogic, sistem dynamic atau state chart atau apapun adalah mengetahui penyebabnya, Pak. Kalau hanya memprediksi apa yang terjadi ke depan, ya ini akan terjadi seperti ini. Tapi apa yang bisa kita kontrol itu tidak bisa ditunjukkan oleh software Idrisi atau Land Use Sim. Ya, itu punya atau GIS ya misalnya ya. Ya itu memang karena peruntukannya berbeda. Tapi hasil-hasil yang dihasilkan oleh Idrisi Land Use Sim atau GIS itu bisa kita manfaatkan. Kemudian kita ini mengkonstruksi atau mengembangkan apa sih sebenarnya sistem apa sih yang sebenarnya terjadi di kasus ini gitu ya. Jadi sistem ini yang terjadi itu menurut hemat kami secara hipotesis itu yang terjadi adalah seperti ini petanya. Nah, jadi bahwa perubahan-perubahan lahan itu terjadi karena hal-hal seperti ini. Ada karena pilihan-pilihan kita karena perumahan, kemudian ada konversi yang tidak kita kontrol, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain untuk irigasi dan segala macam. Jadi kontribusi pemodelan itu kira-kira ada di situ. Oke, kalau masih bisa lanjutin sedikit, Mbak Yulia. Boleh Pak, tapi sebelumnya izinkan saya mungkin ada satu pertanyaan untuk Pak Ari. Jadi nanggung nih Oh ya, karena silakan. satu dari Bu Retno kepada Pak Ari. Bagaimana cara membuat keputusan berwujud angka dalam suatu variabel? Mungkin Pak Ari bisa menjawab. Tapi silakan nih kalau dari Pak Awit ada mau menambahkan. Saya pikir tadi penjelasan Pak Wid itu sudah menjawab itu ya, bagaimana dari sebuah keputusan itu membuatnya menjadi variabel yang kuantitatif sifatnya seperti itu. Ya memang tergantung berbeda-beda dari keputusannya apa ya, dan banyak sekali macam-macam ini caranya untuk mengkuantifikasi itu gitu. Bahkan kita juga bisa mengkuantifikasi persepsi loh gitu. Dan misalnya menggunakan Likert scale misalnya seperti itu, atau menggunakan data. Ya, tadi Pak Wid itu kan sebenarnya semuanya adalah berusaha untuk mengkuantifikasi setiap bentuk keputusan ya Pak Wid ya, sebenarnya yang Pak Wid lakukan itu semuanya sebenarnya seperti itu gitu. Ya, betul yang disampaikan oleh Pak Ari. Jadi untuk mengkuantifikasi itu, Retno, kita bisa menggunakan kalau misalnya ya kalau di negara kita kan kadang-kadang sudah ada pedomannya, ya kan? Jadi kalau pedoman untuk menghitung misalnya indeks kinerja DAS, nah itu sudah ada, jadi kita tinggal pakai. Tapi kalau misalnya belum ada, kita bisa menggunakan statistik seperti yang kemarin, atau kita menggunakan tadi skala Likert yang disampaikan oleh Pak Ari, atau menggunakan AHP ya Pak Ari ya, analytical hierarchical process ya. AHP itu merupakan bagian dari multi criteria decision analysis ya. Itu MCD itu juga banyak sekali ya itu itunya apa metodenya, ada AHP, ada kalau yang lebih itu ada Electre, macam sekali itu, banyak sekali itu bisa digunakan banyak sekali. Betul. Jadi jadi kalau misalnya angka-angka yang sekarang ini kita gunakan itu kan sebentar. Angka-angka yang sekarang kalau Ibu sudah mendownload filenya itu kan kita menggunakan angka-angka dari statistik, hubungan-hubungan statistik. Jadi kalau kemarin itu
Udah kelihatan, Mbak Yulia? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak. Kalau kemarin kan kita menggunakan angka-angka statistik, jadi ada hubungan-hubungan ini, kemudian kita masukkan ke sistem dinamik. Nah, kalau kita tidak punya ini, mungkin Ibu bisa menggunakan AHP. Jadi kemudian ada forum pakar gitu, ditanya persepsinya dari pelaku, praktisi segala macam. Kalau misalnya yang ditanya itu misalnya kalau ada sawah itu berapa ya yang terkonversi menjadi groundwater misalnya seperti itu. Nah itu nanti lewat AHP diolah ya. Pak Yanwar itu bisa itu menggunakan AHP. Nah di sini kita mendapatkan misalnya nanti setelah pengolahan AHP diperoleh angka misalnya hanya 45%. Oh ya udah 45% ditulis di sini ya. Bisa 45% atau berapapun angkanya. Nah, 45 kalau 45 ya ditulis seperti itu. Kalau 70% ya 70%. Nah, yang pokok di sini adalah bahwa kita ini membuat sistem dinamik ini memetakan persoalan sekaligus mencari solusinya. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa problemnya itu adalah karena kita terlalu memberi preferensi kepada rumah tapak dan itu 70%. Nah, ini bisa kita kalau gitu kita turunin gimana nih? Nah, ini kalau kita turunin itu akan menghasilkan angka kira-kira itu nah, seperti ini, Ibu. Jadi ini kalau rumah tapaknya itu kita buat 0. Nah, sebagai perbandingan itu terhadap rumah tapak yang dominan, itu di akhir tahun simulasi, itu kita hanya kekurangan lahan itu 24 satuan luas. Entah itu hektar, kilometer persegi, atau berapapun. Dan akibatnya, ini mungkin lebih mudah untuk kita isi ya. Hanya saja, ini butuh respon time. Jadi respon time-nya tuh harus pas gitu. Sebagai contoh, untuk menyiapkan hal ini mungkin kita perlu persiapan 10 tahun. Nah, kalau tidak melakukan forecasting seperti ini, kita nggak akan tahu kapan kita harus melakukan persiapan. Kira-kira demikian, Bruno. Terima kasih. Oke, Pak. Makasih. Oh, saya pikir Bu Retno mau merespon lagi. Enggak ya, Bu ya? Sudah menjawabkah? Sudah sangat jelas. Makasih, Makasih, Bu Mbak. Retno. Ya, Makasih, Pak Ari. Pak Wir. Sama-sama, Bu Retno. Ya, ini sepertinya belum ada pertanyaan lagi, Pak Wid dan Pak Ari. Sebenarnya kita masih ada waktu sekitar sebenarnya 20 menitan lagi sampai ke penghujung acara. Jadi kalau dari Pak Wid atau Pak Ari ada yang ingin disampaikan silakan. Atau dari Bu Wiwi misalnya juga silakan Bu Wiwi. Mbak Yulia, mohon izin. Jadi memang di sesi ini kita karena tutorialnya itu direkam, jadi mungkin kita tidak terlalu banyak mengalokasikan waktu untuk merespon pertanyaan mengenai tutorial, kecuali memang peserta menghendaki ya, karena sudah ada rekaman tutorialnya. Ini 20 menit terakhir, saya standby aja seandainya ada yang bertanya. Kalau misalnya tidak ada bertanya, nanti mungkin kalau mau dilanjutkan ke satu tutorial kecil, ya nanti bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya. Saya pikir perlu mengulangi aja apa yang saya sampaikan tadi dalam pembuatan sistem dinamik itu sebenarnya yang paling penting kan adalah membuat struktur sebab akibat antar elemen yang ada ya. Sebenarnya di situ yang sebenarnya menurut saya yang paling sulit sebenarnya gitu ya. Dan tidak hanya menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu elemen dengan elemen yang lain, tapi bisa mengkuantifikasi hubungan tersebut. Itu yang paling penting dalam sistem dinamik. Dan metode kuantifikasi itu bermacam-macam gitu loh. Yang tunjukkan tadi kan Pak Wid bisa melihat sudah menunjukkan dengan mengenerate data yang ada seperti itu ya. Dari data-data yang sudah ada, ataupun kita bisa mencari data sendiri gitu ya, dan kemudian merumuskan formulasi hubungan tersebut gitu loh.
Nah, tidak hanya sekedar A itu menyebabkan B menjadi lebih tinggi gitu ya, tapi bagaimana mekanismenya A menyebabkan B lebih tinggi gitu loh. Itu rumusnya apa gitu ya. Fungsinya itu apa? Kalau dalam matematika itu istilah itu fungsinya itu apa gitu ya. Nah, fungsi ini yang bisa yang memerlukan ekspertis sebenarnya gitu loh. Tapi juga bisa didiskusikan bersama, termasuk juga dalam upaya untuk membuat hubungan sebab akibat antar elemen tersebut gitu loh. Nah, itu juga biasanya sistem dinamik yang awal dibuat oleh J. Forrester gitu ya, itu dilakukan oleh expert si pembuat model gitu. Nah, tapi sebenarnya tidak gitu loh. Itu bisa dibangun bersama-sama dengan stakeholders gitu. Sebenarnya gitu ya. Dan makanya kalau Pak Wid tadi kan beliau juga menginformkan kan sebenarnya model tersebut dengan BPBD ya Pak Wid ya. Ya memang informasi itu kan sebenarnya adalah salah satu dari bentuk partisipasi ya. Tapi kita tahu juga dalam ladder of participation itu juga ada collaboration. Jadi tidak hanya tidak kita buat dulu terus kita tawarkan ke BPBD, bisa juga bersama-sama BPBD gitu ya, atau pihak yang lain stakeholders apa bahkan dengan masyarakat untuk membuat hubungan itu gitu. Karena bisa jadi kita miss gitu kan ya. Sistem itu kan terlalu kompleks. Kita tuh bisa jadi miss gitu. Kita bilang bahwa konversi lahan itu terjadi cuma karena ada orang mau bangun rumah, karena ada irigasi. Bisa jadi ada banyak hal yang lain yang mempengaruhi konversi lahan gitu loh. Yang bisa tahu justru mungkin masyarakat gitu ya. Bisa jadi di satu tempat tertentu gara-gara keinginan orang untuk kawin lebih banyak gitu ya, maka terjadi konversi lahan, bisa jadi gitu. Yang nggak terjadi di satu daerah tapi terjadi di daerah lain gitu. Nah, ini bisa jadi, dan ketika kita tahu variabelnya, itu bisa kita modelkan gitu ya. Nah, kemudian dicari bagaimana hubungannya. Bisa jadi mungkin rate pernikahan di satu daerah itu adalah sekian, gitu. Setiap tahun ada 10 keluarga baru, mereka butuh rumah, akhirnya terjadi konversi lahan. Kan bisa seperti itu ya. I'm just thinking out loud in here gitu. Tapi intinya permodelan yang dilakukan hubungan sebab akibat yang ada dalam sistem modeling, dalam sistem dynamic modeling itu gitu, itu bisa dibangun bersama-sama gitu loh. Nah, kalau di sini tuh kita tuh ada labnya tuh group model building tuh tujuannya seperti itu salah satunya gitu ya. Tapi terus intinya adalah membangun model secara kolaboratif. Nah, memang dan itu memang perlu ya, tapi bagaimana perlu instruktur ya pada akhirnya memang ya untuk memasukkan model tersebut ke dalam entah itu AniLogic, entah itu entah itu PowerSim, FanSim atau apapun platform sistem dynamic seperti itu gitu loh. Dan yang menariknya tadi oleh Pak Wid itu tadi, beliau juga bisa menggabungkan berbagai macam data dari berbagai macam sumber gitu ya. Karena yang dibangun oleh J. Forrester itu cuma ada satu platform sistem dynamic. Nah, hubungan itu langsung dimasukkan ke dalam model gitu, hubungan antara A dan B. Tapi dengan yang ditawarkan Pak Wid ini, kita bisa menggunakan berbagai macam platform lain untuk menghitung hubungan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Bisa ngambil dari peta gitu ya, bisa pakai hubungan agent based modeling, bisa pakai pakai discrete modeling untuk menghitung hubungan sebab akibat antara satu elemen dengan elemen yang lain. Itu yang saya pikir juga cukup menarik gitu. Ya, terima kasih Tapi Pak Ari. bagaimanapun juga model itu gitu, setiap model itu tidak ada yang benar-benar 100%. Nah, jadi tergantung dari asumsi yang kita masukkan. Maka penting sekali sebenarnya untuk berkolaborasi bersama untuk membangun satu model sehingga bisa benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Seperti itu gitu. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ari dan Pak Wid, komprehensif sekali. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan-pertanyaan lain, saya mau ke Ibu Wiwi, mungkin apabila ada hal yang ingin disampaikan. Sebelum nanti saya wrap up dan mungkin izinkan terakhir saya akan berikan tutorial juga bagaimana cara mengakses e-learning platform, karena sepanjang tadi Pak Wid dan Pak Ari menjelaskan banyak sekali pertanyaan ke saya, ini bagaimana cara mengaksesnya ya, bagaimana cara mendownloadnya, sepertinya masih ada yang kesusahan gitu. Tapi sekarang mungkin ke Bu Wiwi dulu, silakan Ibu kalau mau disampaikan. Yo, terima kasih banyak Yulia, terima kasih banyak buat Pak Ari dan Pak Wid untuk paparannya. Sangat jelas sekali dan saya rasa ini harus ada lanjutannya ya. Dan kalau saya lihat dari training yang pertama ke training ini sudah ya sangat to the point gitu, apa kepentingan dari dynamic and dynamic modeling ini.
Karena yang tadi saya dengar kita harus memetakan persoalan dan mencari solusi, dan kita kayaknya bisa memberi beberapa variabel gitu ya, atau senario dari perkembangan-perkembangan. Bila ini dibiarkan nanti akan terjadi ini. Kalau kita proaktif ingin melindungi hutan dan lahan-lahan pertanian, nanti efeknya bagaimana gitu untuk pemukiman. Nah, mungkin saya sendiri di Rotterdam kita ada sistem GIS-web, GIS web. Saya ingin bertanya nih, apakah hal semacam ini bisa diakses gitu, dibuatkan dan kemudian diakses oleh perencana gitu, dengan memasukkan semua variabel yang ada. Dan saya terpikir tadi hal-hal sosial ya, misalnya cagar budaya, kemudian kemiskinan tadi udah disebutkan ya, tapi hal-hal sosial gitu. Dan juga hal-hal yang menyangkut ekologi, jadi biodiversity, kemudian heat stress gitu. Jadi semua ya kita mungkin sulit untuk membuat secara keseluruhan, tapi saya rasa ini udah sangat bagus gitu approach ini. Jadi saya harapkan ada kelanjutannya ke depan. Oke, sekian dulu kayaknya. Terima kasih banyak Bu Wiwi. Ini dari para peserta juga menyampaikan apresiasinya. Terima kasih banyak pada Ibu Wiwi, Pak Ari, dan Pak Wit. Selama 2 hari ini kita sudah banyak berlatih dan bertukar pikiran. Dan memang untuk Pak Faruk, kita tidak menyediakan tutorial Anilogic atau Spatial Dynamic yang basic, tapi sebenarnya itu ada di e-learning platform, sudah saya post bukunya dan juga video-video terkait. Memang hari ini kita mencoba untuk tadi put the theory into practice. Jadi dari hari pertama Ibu Wiwi kan sudah menyampaikan mungkin praktik-praktik baik ketahanan kota seperti apa. Di hari pertama kemarin juga Pak Wit sudah menyinggung sedikit tentang konsep ketahanan dan bagaimana struktur kota yang bisa tahan terhadap bencana. Dan kemudian disambung oleh Pak Ari tentang bagaimana sih hubungan antara bencana taruhan dan kebencanaan. Nah, sebenarnya di kuliah 2 ini, hari kedua, kuliah kedua, ini sebenarnya kita melihat into practice-nya dengan menggunakan pendekatan modeling dan simulation itu seperti apa. Tentunya banyak metode-metode yang lain yang bisa juga dieksplor ya untuk melihat bagaimana eskalasi resiko bencana di satu wilayah gitu. Kemudian ya dari Ibu Retno saya bacakan sedikit. Terima kasih Pak Ari, Pak Wit mengikut sertakan mahasiswa S1. Jadi harus kita pahamkan dari hal-hal sederhana hingga terwujudnya angka. Dan sangat bermanfaat dalam penyusunan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Beberapa ada dari instansi pengembangan sumber daya air. Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari Pak Frendi. Apakah peserta masih bisa mendapatkan bimbingan atau pendampingan dari para narsum di sini untuk mengembangkan satu permodelan sistem dynamic? Nah, ini saya kalau gitu langsung saja ke e-learning platform, karena sebenarnya platform ini disediakan secara gratis untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar, dan ini lifetime, jadi selama Livable Cities selaku penyelenggara utama tidak menghapus platform ini, maka sebenarnya Bapak Ibu bisa mengakses terus seumur hidup sebenarnya. Jadi silahkan mau dilihat lagi kalau lupa dan sebagainya. Mungkin izinkan saya langsung ke tutorial sebentar ya. Sebentar saja. Mana ya share screen-nya? Ya, oke. Nah, apakah screen-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, nanti pada link yang sudah saya posting di chat room atau di email, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman yang seperti ini gitu. Ada tulisannya Modeling Simulation Training for Restaurant City. Pada beberapa kasus yang mungkin Bapak Ibu tidak memiliki email Gmail,
akan diminta oleh Google memasukkan kode kelas. Nah, itu kode kelasnya juga saya sudah posting di chatroom, jadi tinggal diketik saja. Nah, pada bagian atas ini ada 4 tab ya. Jadi ada tab stream, classwork, people, sama mark. Nah, kalau stream ini sebenarnya seperti dashboard halaman utama, jadi bentuknya seperti social media feed di mana nanti dari kami mungkin akan posting pengumuman dan sebagainya, dan teman-teman juga Bapak Ibu sekalian bisa posting komen atau posting sesuatu juga di sini. Di sini contohnya sudah ada Mbak Patricia Susana yang posting. Nah, ini ada Pak Dani juga sudah posting komen, gitu, jadi bisa dilakukan. Sedangkan untuk semua materi itu ada di tab yang ini, tab Classroom. Di sebelah kiri itu adalah topik-topik yang ada pada e-learning platform ini, jadi mulai dari jadwal sampai e-certificate. Nanti akan diposting di sana juga e-certificate kita setelah acara ini. Nah, untuk softwarenya sendiri ada di sini di bagian link unduh software. Di sini bisa dilihat nih ada tautan-tautannya. Jadi kalau misalnya kita klik salah satu seperti ini, akan langsung ada linknya untuk mendownload. Demikian juga misalnya materi praktek pelatihan. Di sini materi pelatihan, kita view material, ini semuanya sudah ada di sini gitu. Langsung bisa diunduh. Kemudian tapi selain itu juga ada video-video yang sudah kami posting untuk sebagai tutorial untuk bisa dibaca lagi. Terus materi pembelajaran hari ini baik dari hari 1 dan hari 2 sebenarnya, jadi mulai dari Bu Wiwi, Pak Wit, dan Pak Ari semua juga sudah ada di sini. Jadi silakan bisa diunduh. Dan ada beberapa referensi yang Ibu Wiwi sangat generous sekali memberikan banyak bacaan. Jadi bisa sambil dibaca pelan-pelan. Nanti video rekaman hari ini juga akan saya posting di sini, dan mungkin sekedar mengingatkan sebagai evaluasi internal kami, Bapak Ibu, mohon mohon bisa mengisi juga kuesioner feedback di sini, bisa akan nyambung langsung ke Google Form yang disediakan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah masih bisa kontak dengan Bapak Ibu instruktur di sini? Tentu saja nanti kalau diklik people, di sini ada bagian teacher sama student. Nah, di sini bisa langsung, saya sudah invite juga, ada Pak Wit, ada Ibu Wiwi. Pak Wit dan Bu Wiwi kayaknya belum di-accept invitation saya. Jadi nanti bisa berkomunikasi langsung via email. Jadi kalau lihat namanya Pak Ari contohnya, Pak Ari di sini, terus ada titik 3, bisa langsung email. Nah, klik di email nanti akan langsung ke halaman email dan bisa langsung menulis email ke Pak Ari ya. Gitu kurang lebih. Dan marks karena kita tidak ada assignment yang membutuhkan penilaian, jadi kosong. Jadi sebenarnya hanya tabnya ada stream, classwork, dan nggak ada ujiannya kok. Gitu. Karena nggak ada ujiannya, Pak. Kalau ada ujiannya keluar marks di sini otomatis. Kalau tutorial Gitu. mana Mbak Yulia? Gimana Pak Wit? Tutorial Mbak Yulia? Classwork ya. Tutorial apa Pak? Tutorial yang 10 April. Ada di sini Pak, video tutorial latihan. Kan ini materi latihan pertama tentang resiko bencana yang kemarin. Terus sebenarnya ada juga video tutorial latihan cara mengerjakannya ada di sini. Nah, ini langsung nyambung ke YouTube karena sudah di-upload ke YouTube. Oke. Ya. Gitu deh, kurang lebih. Mungkin demikian. Apakah dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada sih. Ya, saya tidak ada. Dengan demikian. WA group? Gimana Pak Wit? WA group? Bikin WA group. Bikin WA group. Jadi kan masih ada sesi 3 Mei. Betul. Jadi sekalian pemberitahuan ke rekan-rekan, nanti sesi 3, 28 dan 29 Mei itu akan ada. Jadi kemungkinan ada teman-teman yang melihat materi hari ini atau yang sudah ikut di 9-10 April atau 24-25 April yang masih ingin bertanya mengenai simulasi modeling atau apapun, bisa bertanya, ikut lagi gitu, ya kan? Di 28-29 Mei bisa bertanya mungkin di hari kedua.
kami standby aja gitu. Mungkin juga pengumuman bisa kita sampaikan di WA Group, karena mungkin ada beberapa rekan yang tidak terlalu sering melihat ini Google Classroom. Iya. Iya. Ya, nanti mungkin bisa dibuat ya Mbak Yulia ya. Siapa? Bisa ya, Mbak. Ya, oke. Kalau begitu saya wrap up saja karena sudah 15.50, 10 menit menuju jam 4. Izinkan saya wrap up sedikit pembelajaran pada hari ini. Jadi sebenarnya kuliah pertama dari Pak Ari Samsura nih benar-benar set the foundation untuk praktek kita tentang modeling dan simulasi, di mana yang saya suka adalah Pak Ari mengatakan bahwa penataan ruang dan manajemen bencana itu hubungannya erat, di mana analisis resiko bencana dan kerawanan bencana berperan penting untuk membantu kota-kota dalam merencanakan struktur ruang. Misalnya, relokasi fasilitas dan infrastruktur yang penting dari area rawan bencana, atau menetapkan jalur evakuasi saat terjadi bencana. Dan tapi perlu diingat, tadi Pak Ari juga sudah menekankan beberapa kali bahwa permodelan ini hanya abstraksi dari fenomena yang sifatnya kompleks, tapi supaya bisa diobservasi dengan lebih sederhana. Sehingga tidak ada permodelan yang 100% sama dengan realita. Maka tadi saya suka juga pernyataan Pak Ari mengatakan, oleh karenanya untuk membuat permodelan ini perlu partisipasi dari berbagai stakeholder dengan latar belakang yang berbeda, sehingga masukannya pun dan variabelnya pun jadi beragam, jadi semakin bisa makin akurat gitu. Jadi tergantung tadi dari tujuan dan juga asumsinya. Nah, sedangkan untuk yang kuliah kedua dari Pak Wit tadi disampaikan sebenarnya bagaimana kita modeling simulasi dengan contoh desa tangguh bencana, di mana Pak Wit ini melihat bagaimana konversi lahan pertanian terhadap tingginya resiko bencana yang ada di desa tersebut gitu. Tadi ada tegalan sawah, terus ruang perumahan, terus cadangan air dan sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya saling berkaitan dan bisa saling coba-coba juga, karena mungkin saja ada variabel lain yang juga berkaitan, misalnya kontur atau apa gitu. Nah, itu perlu di eksplorasi bersama. E-learning platform ini saya skip saja karena tadi sudah silakan Bapak Ibu bisa mengakses. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin hadirnya telat, bisa juga tolong diisi daftar hadirnya, dan apabila Bapak Ibu berkenan setelah ini mohon diisi kuesionernya untuk evaluasi internal. Dan sekiranya Bapak Ibu memiliki topik-topik tertentu yang mau kita bahas sebagai praktek di sesi ketiga, yaitu sesi terakhir dari rangkaian pelatihan ini, mohon dituliskan juga ya gitu. Jadi sebagai masukan kami untuk membuat materi. Nah, tadi sudah disampaikan promosi dari Pak Wit bahwa kita ada 3 seri pelatihan. Sebenarnya di pelatihan ketiga ini akan diadakan di akhir Mei. Untuk informasinya lebih lanjut bisa follow di Livable Cities media sosial, baik di Facebook maupun Instagram ya. Agak sedikit promosi sedikit. Begitu, terima kasih untuk Bapak Ibu.